Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yulianingrum, Kepala TK Abdus Alukman, Tonjong, Majalengka, Jawa Barat. Bermaksud menyampaikan cerita tentang praktik baik saya di dalam mengelola TK Abdus Alukman dengan topik seperti yang sudah saya laksanakan adalah refleksi yang konsisten, kunci satuan pendidikan yang berkemajuan. Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, perlu kami sampaikan, kelas inilah yang menjadi kelas pertama di TK Abdus Alukman. Seluas ini, sesempit ini. Di sini dulu berisi kurang lebih 25-28 anak. Nah, di kelas inilah pembelajaran berjalan dengan usia yang bercampur antara 3, 4, 5 sampai dengan 6 tahun. Dengan perspektif masyarakat tentang pendidikan anak usia ini yang masih keliru, kemudian juga tenaga kependidikan yang seluruhnya honorer, masih banyak yang belum memiliki kualifikasi akademis S1 PAUD. Latar belakang inilah yang membuat saya selaku kepala sekolah di TK Abdus Alukman melakukan aksi nyata berupa kebiasaan refleksi yang konsisten pada tenaga pendidikan, juga pada orang tua dan pada stakeholder lain dalam waktu yang sudah kami rencanakan dan ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar peserta semuanya? Alhamdulillah, luar biasa bersama Lukman, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita lulusan niat semata-mata mengajar di Alukman, mendidik, mengasuh di Alukman ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan agenda refleksi kita yang rutin setiap pekan, ada setiap bulan, juga setiap semester dan akhir tahun ini menjadi sebuah suntikan ya bagi kita untuk bisa terus eksis ya dalam dunia pendidikan, betul-betul bukan hanya memiliki hard skill tapi juga soft skill yang bagus. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan agenda refleksi seperti biasanya, yaitu nanti kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama. Kemudian juga kemarin ada yang sudah melakukan karya ya bisa mengimbaskan nanti kepada teman-teman yang tidak berangkat. Kemudian juga nanti kita ada sharing praktik pembelajaran di kelas masing-masing. Mungkin selama 1 pekan ini ada yang mau dibagikan kepada teman-teman, baik pengalaman yang membahagiakan maupun pengalaman yang tidak membahagiakan, tapi kita ubah menjadi sebuah keberkahan gitu, karena kita tidak cukup memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, tapi kadang kita juga harus punya kecerdasan pengalaman, jadi mengambil hikmah dari sebuah kejadian yang terjadi kita. Dan juga insya Allah di kegiatan kali ini kita juga akan membahas tentang evaluasi program bulan kemarin dan juga sosialisasi atau persiapan ya program bulan yang akan datang. Di antaranya adalah tur ya. Mudah-mudahan dengan persiapan ini kegiatan yang kita laksanakan di Alukman bisa berjalan dengan optimal. Kemudian kita buka sama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga melakukan aksi berikutnya yaitu kolaborasi dengan pihak-pihak yang menurut hasil refleksi akan diprediksi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan di TK Abdus Alukman. Di antara kolaborasi yang kami lakukan adalah yang pertama kolaborasi dengan orang tua melalui Forum Silaturahmi Orang Tua Siswa Kober dan TK Abdus Alukman yang memiliki berbagai macam rencana kegiatan. Di antaranya adalah seminar parenting bulanan, kajian Islam, kemudian melakukan aksi sosial dengan peduli duafa dan anak yatim, kemudian juga orang tua mengajar, bahkan orang tua terlibat di dalam kegiatan P5, juga menjadi bagian dari tim pencegahan dan penanganan kekerasan, yaitu di TPPK. Kami juga melaksanakan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar TK Abdus Alukman, yaitu dengan unit-unit ataupun dinas-dinas yang kita pikirkan dapat membantu TK Abdus Alukman yang berkemajuan. Di antaranya adalah DP3AKB atau Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan serta Keluarga Berencana memberikan seminar pencegahan bullying kepada para orang tua. Kemudian juga kami hadirkan dokter Ana, psikolog, nutrisionis dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, dan masih ada beberapa lagi yang kita bekerja sama untuk mewujudkan Alukman yang berkeunggulan, berkemajuan. Nah, selain dengan orang tua dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, saya juga mengajak bekerja sama terhadap madrasah diniyah yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala sekolahnya untuk memberikan izin penggunaan ruangan yang walaupun ada beberapa keterbatasan, tapi seiring dengan peningkatan
kompetensi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengikuti perkuliahan, S1 PAUD, ataupun mengikuti kegiatan seminar, loka karya, dan pelatihan. Akhirnya ruang kelas itu bisa dimodifikasi sehingga bisa menghadirkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan 3 jenis main minimal, sehingga pembelajaran berdiferensiasi bisa diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iko, guru di TK Apus Al-Rahman. Di bawah kepemimpinan Ibu Lia Ibnu, TK Apus Al-Rahman berkembang dengan pesatnya. Ini terbukti dengan bertambahnya murid juga bertambahnya fasilitas yang ada di Al-Rahman. Beliau menerapkan budaya refleksi di Al-Rahman ini secara berkelanjutan, baik itu dilaksanakan kanan maupun dilaksanakan per bulan. Dengan refleksi itu, alhamdulillah menjadikan terukur segala sesuatu yang dilaksanakan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Permatasari, Ketua Porsitus atau Forum Silaturahmi Orang Tua Siswa Kober TK Apus Al-Rahman Majalengka. Hari ini izinkan saya menyampaikan testimoni tentang sosok yang sangat kita hormati dan cintai, yaitu Umilia, kepala sekolah kita yang luar biasa. Sebagai orang tua dan juga ketua Porsitus, saya melihat sendiri bagaimana kepemimpinan Umilia memberikan dampak besar, tidak hanya untuk para guru, tapi juga untuk kami para orang tua. Salah satu hal yang luar biasa dari Umilia adalah kemampuannya dalam menciptakan budaya refleksi di sekolah ini. Kami selalu diajak untuk berpikir ke depan, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan mencari cara terbaik untuk terus berkembang. Umilia tidak hanya memimpin dengan memberi instruksi, tapi beliau selalu membuka ruang diskusi baik dengan para guru ataupun dengan para orang tua. Setiap langkah yang diambil selalu komunikasikan dengan jelas, sehingga kami selalu merasa terlibat dalam setiap perubahan positif yang terjadi di sekolah. Hal lain yang tidak bisa dilewatkan adalah semangat dari Umilia dalam kolaborasi yang dibangun oleh beliau. Buat beliau, Al-Rahman adalah rumah bagi kita semua, baik itu guru, staf, siswa, maupun orang tua. Beliau selalu mengajak kita semua untuk saling bekerja sama, dan karena itulah kami di Porsitus selalu merasa didengarkan dan dihargai. Saya mewakili para orang tua siswa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umilia. Terima kasih telah menjadi pemimpin yang memikirkan kemajuan, yang tidak hanya memikirkan kemajuan sekolah, tetapi juga perkembangan setiap individu di dalamnya. Kami sangat beruntung memiliki kepala sekolah seperti Umilia yang selalu membuka jalan bagi peningkatan kompetensi dan kemajuan bersama. Semoga Umilia selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus memimpin Al-Rahman menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Umi dari kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah. TK Apus Al-Rahman melayani pendidikan anak usia dini dan sampailah dengan pencapaian yang pertama adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat yang sangat besar, dibuktikan dengan 200 sekian peserta didik belajar bermain di TK Apus Al-Rahman dengan dilayani oleh 20 lebih tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki kualifikasi S1 PAUD, dan beberapa diantaranya terus belajar meningkatkan diri sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan menuju S1 PAUD. Selain daripada itu, perluasan sarana dan prasarana juga menjadi sebagian dari bukti bahwa alhamdulillah Allah takdirkan Al-Rahman yang berkemajuan. Yang tadinya 2 ruangan kelas menjadi 11 ruangan kelas, kemudian aula yang cukup besar, saung, kolam, dan beberapa sarana prasarana lainnya. Dan itu juga yang kemudian menjadi solusi bagi masyarakat Majalengka pada khususnya, menjadikan Al-Rahman sebagai pilihan dalam menjadi partner pendidikan anak usia dini di keluarganya. Ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan seluruh pihak, yang peran serta tersebut diantaranya dibuka dengan kunci refleksi yang konsisten, yang dikomunikasikan, dan berbuah kolaborasi yang optimal di antara seluruh pihak, sehingga mewujudkan Al-Rahman yang berkemajuan demi melayani pendidikan yang berkelanjutan. Atas segala daya dukung dari seluruh pihak, hanya Allah yang bisa membalasnya. Semoga Al-Rahman kita dipertemukan di surga nanti, Allah juga bersamakan. Semangat, merdeka, belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.